berbuat sedap. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dulu kami selalu dirawat, tapi kini tak ada lagi yang merawat kami. Kau akan mengenal yang namanya hantu bengkek. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka Pangkalan bunga mati. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan sebuah keluarga dari Tambun, yaitu ini sebelah saya adalah Ibu Akyun, ya Bu ya? Iya. Ini adalah anak keduanya, yaitu Iya. Daniel. Teguh. Ini kakaknya Teguh, Iya. dan di sebelahnya adalah ayahnya Iya. Pak Edi. Nah, pertama yang menghubungi saya Ibu ya? Iya. Nah, Ibu ngechat saya katanya pengen bawa berobat anaknya. Saya bilang tolong kirim foto anaknya. Teguh umurnya 19 tahun. Iya. Nah, Teguh ini memiliki keluhan yaitu mandi sehari 30 kali. Ya Bu ya? Iya betul. Kemudian yang di luar nalar lagi, dia umur 19 tahun tapi masih sering keluar air liur atau ludah. Sering dengar musik, Nah, terus apa lagi? Cerita sendiri Teguh. sering nyanyi sendiri, Sukanya lagu apa? bebas. Coba nyanyi. Tahun nggak tahu deh, Nyanyinya gimana? nyanyi sendiri nggak mau bareng-barengan, Ngarang sendiri lagunya. sendiri. Seperti apa coba? Aduh banyak ini, Oh banyak. lupa ini. Nah terus ibu apa lagi keluhan yang dirasakan Teguh ini? Dia matanya kosong. Dia tuh kalau malam tuh nggak bisa tidur. Kalau basah-basahan dimandi, itu pakai masker. Sekarang kayaknya nggak wajar. Itu 3 lapis. Itu sampai selimutnya ditutupin. Kalau onon-ononan nggak mungkin. Dia mandi ke WC, kayaknya tubuh dia bukan dia gitu. Sampai gemetaran begitu, sampai aku lihatnya mau nangis. Tetap aja dia pergi gitu. Tetap aja ya kayak yang narik kita masuk ke WC, mandi gitu. Saya sampai batin, sampai dia udah gak kuat lagi gitu, bergemetar begitu badannya, kayaknya yang narik gitu, tetap saya kalau larang mukul saya. Oh gitu? Matanya galak banget, kayak saya Kalau ibu larang. larang, dia memusuhi ibu gitu? Iya. Yang anehnya, saya marahin dia di sebelah kamar, suaranya kecil, dia datang, Mama marahin saya, katanya. Saya marah sama dia. Aduh, saya bilang, Nil, abang lu basah-basahan, kasur mama basah. Dia basah-basahan, mandi 30 kali. Capek deh mama. Dia kayaknya bisikan langsung datang. Marahin saya ya mak, itu bukan sekali 2 kali saya perhatiin loh. Yang datang ke ibu? Dia. Teguh? Iya, padahal dia di kamar sendiri, di dalam loh. Dia Itu merasa kerja. kalau ibu marah sama dia? Kayaknya dia kok bisa tahu gitu, anehnya. Saya marah sama bapaknya, dia juga keluar. Padahal suaranya kecil banget, saya kok bingung ya. Kayak orang normal kan nggak kedengaran ya, saya ngomongnya pelan-pelan. Teguh, kok kamu tahu kalau mama marah sama kamu? Itu udah lama, Ada yang ngasih tahu? iya ngasih tahu. Katanya sering dengar bisikan tuh kayak apa bisikannya? Kayak denger lagu gitu. Oh lagu. Bukan manggil-manggil Teguh bukan? Bukan. Terus apa lagi Bu, kejadian aneh lagi? Ini sebenarnya yang kalau sekarang ya sebenarnya dia sakit udah 7 tahun ya. Ya, lebih. Ya 7 tahun lebih. Itu Lebih. sejak ke sekolah, dia sempat sekolah? SD. SMP kalau SD enggak? Bukan SMP, SD. Waktu SD kelas 3. Oh, SD kelas 3 keluhannya apa pertama kali dulu? dia bilang mau masuk agama Islam. Kalau dia lagi kumat, kosong matanya, dia tuh bisa sholat, bisa tulisan bahasa Arab. Giliran saya bawa ke masjid kan orang situ perumahan, saya kan udah sakit begitu kan kita minta, bingung ya ceritain, jadinya dia yang bantu. Giliran bawa masuk ke masjid gak mau, dia mau sholat di itu bekas sekolah dia, di musola sekolah Di dia. itu atau SMP? waktu lulus SMP sering datang ke SMP. Sekolahnya itu. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk membela-bela agama. Kalau ibu apa? Saya sebenarnya Buddha, kalau bapaknya Kristen. Saya sih nggak keberatan, cuma dia waktu sakit itu dia bilang mau masuk Islam. Kalau masuk Islam saya tidak keberatan, saya bilang. Cuma saya kalau ngajak ke masjid nggak mau, kan orang perumahan bantu. Kalau mau ya benar. Kalau memang mau Islam, Iya. maksud ibu biar ada yang membimbing Iya, gitu ya. tapi dia gak mau. Cuma mau sholatnya di musola sekolah itu doang. Saya bingung dong.
kan saya sampai RT RW semua udah turun tangan kan bantuin saya udah kerabakan kan, dia sakit begitu saya juga pusing kan, saya ceritain ke RT RW semua perumahan yang kenal juga pada bantu, tapi dia gak mau. Tapi kalau sekarang dia udah lupa, cuma mandinya nggak hilang. Sekarang udah gak pernah sholat lagi? Nggak bisa nulis bahasa Arab lagi, udah nggak bisa sekarang. Cuma ingat nggak dulu pernah sholat? Ingat? Pernah. Waktu sekolah doang. Tapi yang menjadi sebuah keanehan juga nih, bisa adiknya begini juga ya? Kalau adiknya, Kalau adik, bawaan lahir, dia bisa bicara kelas 4 SD, dia tuh hiperaktif. kalau adiknya apa keanehannya? Kalau Teguh kan mandi 30 Kalau dia kali enggak, dia nggak ada keanehan, cuma dia lemah di otak. saya dia mau begitu. tanyain satu hal dulu, orang tuanya ibu kerjaannya apa? Siapa? Orang Orang tuanya tuanya ibu. ibu. Kalau saya petani. Enggak, orang tuanya. Saya Dia kan petani. Orang tuanya ibu. Orang tuanya ibu. Oh, di Kebun. daerah mana? Kalimantan Barat. Di Kalimantan sana dulu. Di Mumbawa. Berarti dulunya ibu di Kalimantan sana. Di Mumbawa, di Mumbawa. Nama kotanya Membawa. Kalau Membawa. Sembako Tapi ada kecil. ngobat-ngobatin orang juga. Kalau sana sih, kalau ngobatin sih enggak ya. Kalau dengar sih, kalau masih ada turunan dari itu ya. Kalau abang saya sih masih bisa ya. Katanya ada orang pintar turun ke abang saya, 2 abang saya ngerti, bapak saya ngerti. Kalau saya sih nggak tahu menau ya. Soalnya saya lihat arahnya ke situ nih, ada sakut pautnya dengan Memang masih Dengan ada. apa? orang tuanya ibu nih pernah memegang sebuah ilmu yang ada ritual khusus. Saya lihat yang Itu untuk dupa. pengobatan. Masih kalau di kampung, tiap kampung di rumah memang penuh. Saya lihat ada kayak bungkusan-bungkusan merah besar Ada digantung dupa itu. di rumah. Bayangan saya Kamu nih ya. lihat dupa di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Teguh atau di rumah nenek? Itu dapat dari rumah nenek. Oh, pernah ya Memang diajak ke sana? kalau kayak Kalimantan sendiri kan Pakai dupa. daerah yang dikelilingi oleh sungai. Julukannya daerah 1000 sungai kan. Ini saya lihat nih makhluk air ini. Oh, yang di badan. pantesan suka banget sama air. Ada siluman buaya ini di badannya yang terlihat saya. Siluman ular putih. Habis itu kayak ada gelembung-gelembung kayak semacam telur kodok gitu. Saya nggak tahu itu apa tuh, makhluk apa tuh dia. Dia sejenis kayak telur, berlendir gitu, tapi dia di dalam air juga. Itu telurnya tuh bergerumbul Iya, satu. bergelumbul. Jadi ini ya maaf kita bilang kayak korban makhluk itu gitu. Jadi kayak dimakan gitu sama makhluk itu gitu. Itu yang di Teguh. Kalau sekilas adiknya ada sosok juga Pak? Sama, ini sama, ini arahnya sama. Oh, oke. Kebanyakan merenam di bak. Berendam di bak. Iya, pertama kali. Seneng kalau diajak berendam di bak. Iya, sering mandi 30 kali gitu, kebanyakan rendam bak. Tenang, nanti di sini kamu akan direndam di gentong ya. Coba tadi dilanjutin lagi Bu, gimana yang pernah Ibu lihat tuh abangnya, kakak-kakaknya? Abangnya ibu bisa ngobatin orang. Kalau ngobatin yang kecil pintar. Tapi saya kan, maaf ya Pak, saya dari sebelum nikah, saya tahun 90 dari Jakarta. Saya nikah sama suami saya jalannya 22 tahun. Memang dari gadis saya udah rantau ke sini ya. Tapi kan saya jarang pulang. Jarang pulang. Emang waktu itu saya pulang bawa dia berobat. Sempat bawa pulang dia berobat. Saya juga bingung kan. Ke Kalimantan, Kita sana sini nggak bisa sembuh anak saya juga kebingungan. Bawa psikiater, dia bilang dia minum obat nggak bisa, tidur mulu, dia nangis-nangis. Dikasih obat tidur sama psikiater. Jangan Mak, kasihan. Saya bisa begini. Kalau obat percuma, pakai itu obat lainnya. Akhirnya saya bawa aku pulang ke kampung. Sana saya pikir lebih pintar kan. Ternyata juga begitu kan, bawa pulang hampir 17 hari lah aku bawa pulang. Sebenarnya aku sih jarang pulang sebenarnya itu. Waktu dia tanggal masih tahu. 1 Agustus Banyak sampai lupa dia tahu. sampai tanggal 16 Agustus. Dia bilang banyak lupa tuh waktu dia dibawa berobat ke sana. Aku bawa dia pulang. Nah, terus setelah diobatin di sana apa ada perubahan? Nggak ada. Tetap aja Masih ada kosong. perubahan juga, kosong juga. Nggak ada, matanya tetap Jadi kosong. ini ada makhluk juga, ini apa ya dibilang itu ya? Kayak bukan vampir sih. Kalau kita bilang di sini pocong. Tapi bentuknya ini pocongnya beda nih, ini hitam. Pocong. Kelopaknya hitam bulat, ya kan? Bajunya merah, dia lompat-lompat gitu jalannya. Di sininya tuh ada kayak kayak vampir-vampir di film-film gitu tuh. Persis begitu nih, saya lihat ada ini di badannya juga gitu. Jadi makhluk itu yang membuat akalnya nggak jalan gitu. Iya. Tapi masih nyambung ya. Tadi waktu ngisi buku Iya, pasien tuh setengah-setengah. dia nggak mau dibantu. Saya sendiri nulis, dia sendiri yang nulis. Iya, setengah-setengah kayak Bapak bilang benar. Benar, setengah-setengah. Kadang nyambung, kadang tidak gitu. Yang jadi yang mau ngaji Jadi- itu cuma ucapan doang. Cuman doang. Hmm. Jadi sebenarnya ada makhluk yang dari sisi yang dibilang tadi Paranormal. pernah nulis Arab itu ada sebenarnya saya melihat ada seorang datuk-datuk gitu ya, kakek-kakek berjubah putih yang coba mau menyusup ke badannya. Makanya dia sempat bilang mau masuk Islam gitu kan. Iya, iya. Tiba-tiba kan Dan bisa hilang sholat. lagi, pergi lagi, tiba-tiba itu ada sempat dia dideketin sama Itu waktu sosok. awal Januari 2016. Kamu sama- Kendalanya waktu masuk. masih ingat ya tanggal-tanggalnya Iya. kejadian?
Nah, Ibu bagaimana ceritanya sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk bertemu dengan Mata Langit? Saya sebenarnya udah kasihan dia ya. Iya, iya. Saya tuh sampai nangis, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, anak ini udah gak kuat, aku nangis terus. Kasih jalan biar anak ini sembuh. Saya telepon keponakan saya bilang, Bude, ada Mata Langit, mudah-mudahan bisa sembuh nih ibu, anak ibu katanya. Di situ aku nangis bener. Itu dari keponakan saya. Aku bilang, Tuhan kasih petunjuk biar anak bisa sembuh sih benar. Saya nggak sengaja telepon keponakan saya. Coba aja Mata Langit, Bu deh. Saya kasih nomor telepon. Itulah aku cepet-cepet. Tapi Ibu sempat nonton video Mata Langit apa belum? Ada dikirimin, tapi saya belum sempat nonton. Ada nonton separuh-separuh. Katanya, Bu deh mudah-mudahan bisa nolong anak Bu deh katanya. Aku pengen anakku sembuh. Akhirnya saya nggak sengaja tuh keponakan saya telepon, aku cerita, bagus ini coba videonya katanya. Kata suami saya, ayo daftar. Di situ aku buru-buru, aku taunya dari situ. Mungkin petunjuk dari Tuhan kali lewat keponakan saya. Mungkin dia salah satu subscriber Mata Langit. Iya memang, dia paling senang nonton. Banyak video dikirimin. Cuma aku nontonnya separuh-separuh soalnya saya kan nggak sempat. Iya, pasti kebayang Ibu, kita punya anak yang normal aja pasti capek yang ngurus 2 anak, apalagi Ibu. Iya, aku nangis. Kasihan, aku kan kasihan ini. Bukan dia Bu, dia sakit keras, tetap dia mau masuk WC. Kalau saya larang, pukul saya. Iya. Aku lihat kayak bukan dia. Sabar Ibu. Aku nggak kuat. Selalu kita bantu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa bantu saya sembuh. Insya Allah Ibu ya. Ya mungkin benar kata Ibu, mungkin ini sudah jadi petunjuk Tuhan, akhirnya Ibu bisa sampai di tempat ini ya Bu ya. Iya. Kalau gitu Ibu inginkan menelusuri, menelisik, mencari tahu apa sih sebenarnya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah. Allah Akbar. Sini dulu. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Ibu dekat saya. Siapa kamu? Kenapa kamu tutup muka? Dia ngelap itu mungkin kan apa? Dia kan suka ngelap mukanya. Iya, keluar air. Karena keluar air liur. Kamu yang di badan Teguh ya? Iya. Sudah berapa lama di badan Teguh? Aku hanya mengikuti karena ada bangsaku di dalamnya, sehingga aku tertarik untuk mengikutinya. Yang buat dia suka mandi 30 kali sehari siapa? Kamu apa bukan? Aku juga mengikuti saat dia mandi. Kamu apa wujudnya? Ini yang di badan Teguh, yang nggak kelihatan. Teguh boleh tanya-tanya. Aku makhluk yang dari tempatmu. Tempatmu? Tempat bapak apa tempat ibu? Akulah yang dari sungai itu. Akulah yang bertempat di sungai yang kau tempati saat ini. Emang ibu tinggal di Tambun dekat sungai? Nggak ada sungai saya, perumahan. Rumah dulu bekas rawa-rawa. Bekas lawa-lawa doang, perumahan. Rawa-rawa diuruk katanya sih. Sungai apa rawa-rawa? Sekarang udah nggak ada rawanya. Perumahan BTN semua. Udah di PTN. Kamu bilang dekat rumah ibu nggak ada sungai tuh? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada enggot. Oh. Jadi kamu dari mana asalnya, bilang yang benar? Kamu nih mau kamu plasa aja nih yang benar caranya. Allah Akbar. Oh ganti nih. Ada apa kalian menarik-narik bangsa kami? Kami pengen mencari informasi apa yang menyebabkan Teguh bersikap tidak sewajarnya. Memang dia tak seperti anak-anak lain yang sewajarnya, tetapi itulah akibat yang akan kalian terima. Ada masalah apa ya? Di saat itu dulu kami selalu dirawat, dijaga, tapi kini tak ada lagi yang merawat kami. Maksud kamu? Sudah berapa lama ya? Kami sudah lama
Sejak lahir. Enggak, ini penunggu ini sudah berapa lama? Saya pengen tahu, saya mau pikir-pikir kembali apa sesudah Teguh lahir atau sebelum adanya. Kami lama berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun berarti sebelum Teguh lahir kamu sudah ikut keluarga ini? Siapa yang kamu ikuti, bapak apa ibu? Kami dari leluhurmu dulu. Leluhur siapa, bapak atau ibu? Kau berarti ibu. Saya. Kami dulu dirawat. Ini Agil ke. Kami dulu dijaga. Emang apa yang kamu maksud kamu dirawat tuh? Kamu wujudnya apa sih? Dan kamu berdiam di barang atau bagaimana? Di benda pusaka? Aku berwujud seekor burung. Seekor burung? Nah, burung apa? Aku hitam. Burung hitam itu berarti macam burung gagak? Dan akulah burung hitam yang dulu leluhurmu menjaga kami, merawat kami. Nah, Tapi kini ia telah tiada. siapanya ibu? Siapa namanya? Kakek buyutnya atau siapa? Dia kakek buyutmu. Namanya siapa? Kakek buyutku namanya siapa? Ingat nggak? Saya nggak kenal, saya lahir udah nggak ada. Nggak kenal sama sekali. Neneknya kagak kenal. Tidak kenal sama sekali. Bapak juga nggak pernah cerita. Saya lahir udah nggak ada. Sangatlah jauh. Nah berarti kan sebenarnya kan beliau nggak tahu apa-apa. Kenapa harus beliau yang kena imbas dari leluhurnya? Beliau tidak mengetahui apa-apa. Tetapi inilah yang harus dia tanggung. Sebentar. Waktu itu kamu sama leluhurnya ada perjanjian apa memangnya? Kamu dikasih makan dipelihara tuh tujuannya apa? Kami saling menjaga satu sama lain. Menjaga dari apa? Ini buktinya, Segala ini buktinya nggak dijaga nih. Anak cucunya jadi begini. Kalian apakan? karena Kalian apakan? aku tak ada lagi Tak ada lagi makananmu. pemberi. Ya, Memangnya dulu Jadi mereka yang kamu makan. Kamu makan otaknya, akal pikirannya. Apalagi yang kamu makan? tingkah laku Tingkah lakunya. Kalian buat seperti kalian. beda dengan anak-anak lain. Ya iyalah, ini mereka manusia. Kamu kan manusia. Masa kamu samakan tingkah bangsamu dengan bangsa kami? Berarti kamu tidak menjaga gitu. Kamu nih makhluk nggak bagus kamu ini, makhluk nggak baik kamu, makhluk pamrih kamu. Diberi bayaran kamu menjaga, nggak diberi bayaran kamu tuanmu sendiri kamu makan. Itulah kami. Jangan bilang Jika kami, bangsa kamu, kelompok kamu. pemberi makan untuk kami, turunannya lah yang akan menjadi timbal balik sampai kapan? Emang perjanjiannya sampai berapa turunan kamu akan seperti itu? sampai ada yang bisa memutuskan. Sampai ada yang bisa memutuskan perjanjian itu, gitu. Berarti kalau hari ini Panglima putuskan kamu siap ya meninggalkan badannya dia. Silakan saja. Saya ingin tahu dulu kamu dipelihara itu dikasih makan apa sih? Kenapa harus gantinya makan otaknya anak-anak ini? Makanan kami banyak, minuman kami pun sangat banyak. Apa aja salah satunya? Minum banyak mas, kemarin saya minum banyak lagi. Apa? Teguh memang suka minum apa? Banyak air biasa. Air putih. Ya banyak. Apa lagi? Malam. Apa? Selain air putih apa? Oh, air putih doang. Air biasa dong. Darah. Darah Tuh kan. Darah apa? yang berwarna hitam Terus apa lagi? teracak-acak akal pikiran. Itu Teguh kenapa kadang nyambung, kadang nggak nyambung gitu. Ini dua-duanya nih loh, kamu Sama adiknya. buat seperti ini. Kenapa dua-duanya gitu? Dan ini juga nyambung, nggak nyambung. Iya, memang lemah dia. Sudah takdirnya. Loh, takdir Loh, darimu. nggak bisa. Takdir darimu ini. Bukan takdirnya, takdir darimu. Sudah menjadi takdirku, kamu yang membuat. Itu sudah menjadi garisnya. Ini nggak bisa, anak saya kan nggak punya dosa, dia harus isi normal. Saya kan nggak tahu menaun, nggak bisa Punya begitu. dosa, tetapi beruntung anakmu.
Maksudmu? Dia bisa merasakan keberadaan kami. Memangnya kamu pernah menampakkan diri sama Teguh? Dia bisa merasakan aura kami. Yang buat dia suka mandi itu siapa sih? Kayak ada yang narik ya, Teguh? Kok pengennya mandi itu merasa ada yang manggil-manggil ke kamar mandi apa gimana sih? Kok suka mandi kenapa? Apa gerah? Itu kebanyakan berenang pertama kali, rendam di bak. Terus habis itu Udah sering mandi lagi, ketagihan. sering banyak mandi. Pertama sih rendam bak, itu bak air. Terus Udah mandi banyak lagi. apa yang buat Teguh suka mandi? Yang mempengaruhi itu? Dia kayak dengerin temennya ngomong ya? Dan kau mengikuti urusan kami. Jangan kau mau ikut urusan kami, katanya Panglima. Ada yang dilihat Panglima ya? Mau ngapain kamu? Kita sama-sama Oh, ada temanmu. memiliki Kamu ngomong sama siapa sih? dengan kau jika ingin ada pertumpahan darah di antara kami. Kau boleh saja mengelilingi kami, tapi kami tak akan gentar. Kita nggak ngajak perang kok, cuma pengen cari informasi aja kok. Udah, tobat aja, kita berdamai. Kamu tinggalkan anak-anak ini yang tidak berdosa, ya kan? Apa guna semua ini? Ya, makan mah gampang dicari, tapi jangan makan otaknya manusia. Tobat aja ya, tobat ya. Kamu nggak kasihan lihat ibunya sama bapaknya? Mau nggak tobat? Ya, sosoknya yang sering itu ngajak Jadi anak makhluk saya mandi mulia itu. kamu. Ibunya pengen tahu sosok yang suka ngajak anaknya mandi itu siapa? Itu ulah dari temanku. Siapa temanmu itu? Dialah yang berasal dari air. Dari mana? Air sungai? Daerah mana? Yang kalau yang di Kalimantan ada dekat sungai nggak? Bukan, bekasnya ada di itu di apa? Ada Harapan sih, mana? depan saya juga sungai kecil, itu depan sungai besar ada dua, yang satu bisa lari ke laut, satu Nah, enggak. yang lari ke laut itu di Bekasi. Ada juga di Kalimantan. Wisma Oh, di Asri. Kalimantan. Tapi ini kan lahir di sini, dia nggak jarang pulang. Ayo kamu jangan kamuflase ya, jangan bohong ya. Itu kamu bilang ada makhluk air itu air dari mana? Sungainya sungai mana? Hah? Bahasa apa ini? Ya bahasa dia. Bahasa jin. Kamu baca mantra kamu. Mantra ini kayaknya. Udah tobat aja udah ya, damai kita ya, tobat ya, jangan ganggu mereka lagi ya. Tak ada tobat. Tak ada tobat. Oh, Bisa dong, kamu Jadi dikasih nggak ada kesempatan baik kok nggak mau sih? Hah? harus keluar dari tubuh anak saya, kasihan anak saya nggak ada dosa. Iya bener Bu. Dia harus hidup mandiri, udah gede, kasihan. Biarin aja nggak tobat, yang penting jangan dianak ibu ya. Konsekuensi yang harus diterima. Kenapa begitu ya? Anak turunannya yang nggak tahu apa-apa bisa Emang jadi apa korban. sih jasa kalian itu yang sangat berarti sehingga tukarannya tuh dengan Iya. jiwa-jiwa mereka gitu loh. Kok nggak sebanding kayak ini? Emang apa itu yang dipergunakan kalian tuh untuk jasa apa gitu? Menjaga tadi bilang, menjaga gimana? Dari Apa yang apa? kamu jaga apa gitu? Kami dulu saling bekerja sama, Untuk apa? saling menjaga Untuk kepentingan dari semua hal yang tidak diinginkannya, Hal apa salah satunya? dari gangguan-gangguan Memang bangsa kami dan gangguan bangsa kalian. untuk Kamu ini di badan siapa dulu di keluarga ibu ini, di badan siapa kamu duduknya? Aku dulu ada di dalam nenek moyang, Nenek, Lah iya, nenek moyang yang mana? sudah jauh di atas 3 tingkatan Tiga tingkat itu berarti dari ibumu orang tua. Oh, uyutnya ibu. sebelum Nggak kenal lagi, saya juga nggak kenal. yang Nenek juga nggak kenal. memutuskan kami. Jadi kerjanya apa dulu? Pengen tahu kerjanya apa? Kamu Ngobatin tuh- orang. Nah, itu apa Iya. ngobatin orang? Apa untuk Ngobatin orang. Iya, kalian penjaganya. biar sakti, biar nggak dikalahkan gitu. Jadi setelah itu kalian nggak ada yang ngerawat lagi, bergentayangan.
merusak semua anak keturunannya gitu. Berarti yang ibu bilang bisa ngobatin, kamu yang bantuin ngobatin gitu? Itu bukan dariku lagi. Dari siapa? Dulu dia lupa untuk menitipkan kami kepada keturunannya. Terus? Yang benar. Bawa ke sana, bawa. Sana kamu. Sana kamu. Sana kamu. Sana kamu. Sana kamu. Udah, biarin. Lepas. Udah kimbas Malik Apa? Apa? Ibu sini, jangan takut, Bu. Kamu ini siapa kamu ini? Ai pawan bengkek. Mereka ngobrol bahasa mereka, kita nggak paham ini. Kamu bisa bahasa? Bahasa Kalimantan bukan? Ini Dayak ini. Oh, Dayak. Bahasa dari Kalimantan. Jadi ini. Kalimantan pedalaman ya? Saya Ibu nggak tahu. Apa ini maksud dan tujuannya apa ini? Hah? Ucek pasman kape. Udah mai dai kai. Udah mai dai. Coba bahasa Indonesia coba, biar kita paham komunikasinya. Pawan. Ai sungai pawan. Air sungai Pawan. air sungai Sungai besar. Sungai besar. Di daerah mana? Kalimantan. Tapi anak saya kan nggak lahir situ, jarang pulang. Manalah kau lahir? Anakmu lahir dalam perut mau. Lahir dari darahmu. Dua anakmu dua anakmu tak lahir di Kalimantan. Ai. Iya. tapi kau ada darahmu power berkata dah kau berkata Iya. apa yang membuat kutuk menutup mengikuti Iya. kalian bersama dua laki-laki suci. Kayak kutukan ya jadinya ya. Apa? Jadi kata dia walaupun dia nggak lahir di Kalimantan Tahu tapi dari kau. darah ibu. Tahu sungai itu Sungai apa? dekat rumahmu. Rumah kau dulu dikering air. Iya, Tahu. sawah. Betul. Iya. Kau tahu bermain air semua keluarga tu berair tertarik siapa tu kan siapa saja tenggelam tak bisa lagi terselamatkan. Di sungai itu banyak yang tenggelam dulu. Ingat nggak ibu waktu kecil? Kalau sungai sih setahu saya jarang ya. Memang sih angker sungai itu. Bengkeklah saya. Tapi angker. Dengan bapak angker, tapi yang tenggelam saya kurang tahu ya. Dia tak tahu apa-apa. Tapi saudaramu tahu tentang air itu. Kakak-kakaknya tahu mungkin itu. Tahu. Maka Daniel, Ini Daniel. nah, kau tak bisa hidup tanpa air. Kau harus tenggelamkan dirimu dalam air. Iya, benar. Selalu air tidak bisa tersentuh tanpa air. Hidup kau harus terkena air. Karena apa? Lah, Karena apa? tahu karena selamat bekerja keluarga di antara kau terdahulu ada yang tenggelam.
memohon agar dikembalikan, terselamatkan. Ada keluarga ibu dulunya ada yang tenggelam. Tak tahu Dia dia. nggak tahu. Jadi sangkut pautnya apa ini? Aku tahu Kematiannya. aliran darahnya bersama dia. Iya. Karena dia pun tak tahu. Kau lihat dia pun sama seperti anaknya. Maka dia dikawinkan denganmu. Maksudnya sama Dan seperti dibawa anak. pergi dari tanah kelahirannya. Kau membawanya pergi jauh. Karena kau pun disatukan oleh untuk dikawinkannya dia. Emang dijodohin dulu Pak? Apa gimana? Jodoh sih enggak, apa ada Ada yang teman ngenalin. katanya, iya ada teman katanya. Saya juga mau cari istri, saya pulang. Terus teman bilang katanya ada tuh. Oh. Karena dia Bibi saya, polos dan bibi saya katanya ada Berarti anak kata. dijodohin ya? Jodohin. Saya belum Belum tahu, kan? paham ini. Ini benang merahnya belum ketahuan nih. karena dia tak mengerti. Kau tahu kau keluarga yang berada di dalam lingkungan air. Kenapakah kamu itu memegang dia dalam baik-baik saja? Merawat petitipan dari orang tuamu. Kau ingat? Apa titipannya? Menjaga dan mengikuti cara adat istiadat orang tuamu. Kau pun dikawinkan secara adat olehmu. Oh iya. Ingat? Nikah secara adat ibu di Kalimantan. Iya. Apa hubungannya? Itulah kami adat istiadat kami turun temurun tak Iya. lepas. Dan kenapa dia tak selamatkan? Karena dia sesumber tidak mau tahu itu bukan bagian dari hidup. Dan inikah dah terjadi. Kau mengatakan dunia itu dunia hayal. Kau tidak percaya akan hal itu. Benar bukan? Maksudnya? Kau tidak percaya dengan kami. Dengan hal gaib gitu maksudnya Ya. dengan dunia gaib. Ya, Kalau dulu saya percaya, saya orang sana percaya. kaulah yang telah mendengar tidak ikut. Kau pergi bersama dia. Ini ada tadi terima kasih jasa. Keluarga terselamatkan karena tidak hanyut dalam air. Tapi perjanjian kami akan ikut di antara salah satu keluarga. Kami butuh manusia suci bersama. Dialah anak. Kalau Berarti kau tumbal dong ini. kau berpikir tersekerap atau kepentingan itu tumbal. Untuk apa? Tumbal apa? Untuk apa? Anak suci itu untuk apa? Fungsi dan kegunaannya untuk apa? Kanda Untuk persembahan. perselamatan, selamatan terdahulu. Kamu tidak mengerti, tidak mau tahu urusanmu. Dia sekarang. Ini kok berdua ini seperti ini? Ya, karena kamu. Apa yang tidak dilakukan ibu yang mengakibatkan ini terjadi? Kau bilang ibu tidak mengikuti adat. Adat apa yang kamu maksud? Kau ingat daerah kelahiranmu di mana? Kalimantan ibu. Kotanya Iya. apa? Sebakau kecil, Kecamatan Mempawah. Ada tradisi yang ditinggalkan ibu yang membuat kalian marah. Apa tradisi itu? Bekasih persembahan Persembahan. yang biasa dilakukannya. Tapi saya kan udah ikut suami saya. Ibu nggak melakukan? Saya udah nggak bisa. Saya kan ikut suami saya sini kan udah nggak ada adat begini lagi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nggak lagi Ini ganti-ganti saya. sosokin ibu. Teguh, sini kamu dipanggil. Sini. Maju. Akulah yang memanggilmu Iya. dan kau Jangan takut, nggak apa-apa. Sini. Jangan takut. Enggak, jangan takut. Anda siapanya Teguh? walaupun kau bukan dari agama yang sama denganku. Kau ingat satu bangunan yang kau singgahi. Kau ingat kita berteman saat itu dalam sebuah rumah besar yang kosong. Pernah main Kita rumah belajar mengaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyelamatkanmu karena kau laki-laki suci yang tidak bersalah, yang tidak menau. Kau kehilangan dia pada malam itu. Ingat tidak? Akulah yang membawanya, membangunkannya. Kau tidak bisa tidur. Ingat bukan? Laki-laki. Aku yang mengajakku, Teguh. Kita berpegangan Enggak. tangan. Ingat nggak Teguh? Tiap malam gitu, tanggal berapa itu udah 2016. Maafkan aku, karena aku tidak ingin
dia tidak bisa menggunakan otaknya. Iya. Aku sayang terhadap dia Iya. karena dia anak baik. Akulah yang mengajarkannya agama. Oh dia pernah bisa sholat itu Anda yang mengajarkan? Karena di rumahnya tidak ada yang dekat dengan Tuhannya. Kalian tidak mengenal siapa Tuhan kalian. Iya bukan? Maksudnya gimana, kan mereka juga punya keyakinan. Tapi dia tidak melakukan keyakinannya. Yang mereka katakan sembahyang. Kau sembahyang. Ini udah Ibadah gereja. Nasrani. Ibadah gereja. Tidak setiap hari. Iya. Tiap hari Minggu. Dan kau tidak setiap saat. Iya memang Jauh ada. dari Tuhan kalian. Akulah yang mengajakmu agar kau selamat dari titisan nenek moyang yang pada saat itu mereka menggunakan kerjasama perjanjian oleh makhluk air di dekat rumah kakekmu. Ada sungai besar di sana yang sangat ditakuti dan salah satu dari orang-orang tua sebelummu hampir tenggelam di sungai itu dan bisa ditemukan karena ada satu perjanjian oleh kepala adat di daerah tempat tinggalmu. Kau akan mengenal yang namanya hantu bengkek. Itu hantu Kau dari hantu Kalimantan itu. Ya, Hantu bengkek itu. aku tidak ingin kau menjadi bagian darinya. Maka aku ajarkan kau untuk bersembahyang. Kau bisa bukan? Kau senang. Kenapa? Akulah yang mengajakmu ke tempat itu untuk beribadah di tempat itu. Karena dengan itu kau merasa tenang. Tapi di rumah kau tidak merasa tenang ketika malam hari datang. Kau didatangi hantu bengkek itu yang menyerupai sosok besar tinggi. Ingat bukan? Hitam berbulu. Pernah didatangi sosok tinggi hitam berbulu? Ibumu. Ibunya. Oh ibunya. Iya dulu masih kecil, dia masih bayi. Enggak ibu. Iya, dan dia masih bayi. Oh Dia masih bayi di dalam merebutnya ayunan, dari- saya di bawah, tinggi. dia masih bayi. Kalau hanya gangguan dari tempatmu, tidak mungkin adiknya pun kena. Tidak mungkin dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa menggunakan otaknya. Tapi serangannya kenapa otak ya? Otaknya dimakan? Ya, Serangannya otak gitu tuh. untuk menghilangkan Ingatan. ingatannya di masa lalu. Ingat, itu saja kenapa aku memasuki ragamu agar aku bisa menenangkanmu. Kau mengerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kenapa kamu marah sama istri? Dia nggak suka mendengar Kenapa bacaan nggak suka? itu, panas dia. Oh ya Allah. Iya. Kau mengganggunya. Gak apa-apa Pak, jaga diri. Kaulah yang mengeluarkan liur itu makhluk air. Ih, pantesan Adi dari netes liurnya tuh. Pak, mundur Pak sebelah sana biar Kau ada akan kamera. selamat teguh. Amin ya Allah. Allah. Aku tidak takut. Jangan takut, Teguh. Jangan takut kau bersamaku teguh. Teguh pegang. Pegang. Enggak, ini yang bantu kamu yang Ini yang- ngajarin kamu. ini. baca. Yuk, baca. Ayo pukul dia. Ayo pukul. Ayo. Ayo Teguh. Harus bisa melawannya. Ya. Ayo Udah, Teguh. nggak usah. Lawan tuh. Ya. Kau laki-laki kuat. Berdiri. Berdiri Teguh, berdiri. Berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diri tegak. Allahu Akbar. Diri lagi. Kau laki-laki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca mantra deh. Aku tidak akan membiarkan kau membawanya. Oh, mau dibawa Teguh.
Makhluk yang menjijikkan kau. Mengganggu anak yang masih suci. Kau kuat. Kau kuat. Kau buat. Kuat. Kuat. Emang tujuan Hancurkan kau. jangan takut Daniel. Kemarilah kau. Sini, Daniel sini, dekat ke abangnya. Mana Tuhanmu? Ayo Daniel, jangan takut. Mintalah kepada Tuhanmu. Kalian punya Tuhan. Apa yang kau yakini dengan Tuhanmu? Dia adalah kekuatanmu. Jangan bergetar kau. Kuat. Kuat. Jangan takut Teguh. Yang buat Teguh selalu netes air liur nih. Astagfirullahaladzim. Sat. Pangkala bu. Pangkala bu. Pangkala bu. Tolonglah keluarga ini. Iya. Saya bantu. Kalian berbeda keyakinan Iya. dengannya. Aku pun berbeda keyakinan dengan orang tuanya, Iya. tapi aku ingin menolongnya. Iya, saya bantu. Apapun yang dia yakini dengan Tuhannya, biarkan. Dia tidak pernah mengaji, tidak ada yang mengajarkannya. Betul. Gak pernah Akulah bapak yang ngajarin kan? mengajarkanmu. Bapaknya kan Nasrani, ibunya Iya lah, kan nggak mungkin. Ini kan bacaan Muslim. Iya. Nggak ngerti. Pasti ya ini yang mengajarkan. Dia lagi daftar tulis bahasa Arab. Alhamdulillah. Bisa tulis bahasa Arab bagus loh. Oh iya, bagus ya. Akulah yang mengajarkannya. Allah Maha Baik, Teguh. Kau harus menghargai semua agama. Ibumu dengan keyakinannya, sama juga dengan ayahmu dengan keyakinannya. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, karena kau anak yang masih suci, yang tidak tahu apa-apa atas sikap dan perbuatan orang tua yang tidak diketahui. Kalian terikat dalam adat istiadat, karena adat dan budaya adalah bukan agama untuk kalian yakini. Ingat itu, agama adalah keyakinan, perbuatan untuk kebaikan dan keselamatan. Tapi budaya adalah permainan. Ibu paham ya? Iya. Teguh, kau bisa menjadi manusia yang hebat. Amin. Amin. Kau harus yakin itu. Yakin. Daniel, kau pun sama. Daniel, semangat Daniel. Semangat. Coba ya. Sikapmu menunjukkan bahwa kau adalah penolong keluargamu. Di saat keluargamu tadi dalam kesulitan, kau mencoba untuk melawan siapa yang ingin menjelakai. Terbukti Iya. dia punya sesuatu yang baik dalam dirinya. Saya harus pergi. Iya. Oh iya, azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya bisa lihat, tapi saya nggak bisa lihat. Adik saya pernah lihat sosoknya gede sekali katanya. Hitam katanya. Hantu bengkek dengan Oh iya, namanya. itu bengkek ya benar. Dia hitam kak sampai bengkek. pucat. Aku bilang mana dek? Situ lihat masuk sampai pucat. Kata siapa? Kan yang rawat saya, tapi saya nggak pernah diliatin. Adik saya nggak rawat dia, diliatin sama dia. Hantu bengkek. Hantu bengkek. Ini dia hantunya. Ini hantu bengkek ini. Ini hantu bengkek. Jaga. Jaga Pak, pegang. Ya. Hmm. Kamu hantu bengkek yang Kenapa ganggu. kamu mengganggu mereka? Makanan, Makanan apa? telur. Telur. Iya Bu, benar. Ibu ngasih telur. Enggak, cuma kue sama teh, dupa. Maka anakmu senang makan telur. Senang makan telur. Teguh, kamu Dia suka makan suka telur? Kalau dia Oh iyalah kan Iyalah, ini kan hantunya di ada di badannya. dalam badannya si Teguh. Teguh suka makan telur. Iya. Telurnya diapain? diceplok doang. Saya Diceplok. direbus, nggak pakai, dia nggak mau bumbu. Menidaikai. Udeng menidaikai. Udeng menidaikai. Ini bahasa apa ya? Kalimantan bukan? Nggak kentang. Eka itu ada. Tidak boleh sombong kau.
sudah terbiasa kau lakukan itu sesumber kau melepaskan tugas dari titipan orang tuamu. Makanku semua yang kau berikan untukku kau lepaskan dari keseharianmu. Makanan itu, kertas itu. Apa sekarang kalau masih saya lakukan kan nggak ada tempatnya masih bisa. Kalau sini kan nggak ada apa. Kalau masih minta saya lakukan masih bisa diterima atau enggak? Jangan lagi. Jangan lagi, udah. Jangan. lagi. Jangan. Tidak boleh. Jangan lakukan Iya, itu benar. lagi. Kau beriman teguh. Teguh, maju. Jangan lagi kau ikuti apa yang bengkek itu minta. Iya. Karena kau adalah laki-laki beriman teguh. Iya. Gunakan keimananmu. Apa yang sudah diberikan dan dilakukan ibumu, kau hapus semuanya dengan ibadahmu. Kau mau menjadi anak yang beriman agar selamat dari dunia yang penuh dengan ujian, agar kau bisa tenang di alam berikutnya. Tahukah teguh, keselamatanmu adalah ibadahmu. Iya. Iya. Kau tidak boleh bergantung kepada makhluk ciptaan Tuhan. Bergantunglah kau kepada siapa yang menciptakanmu. Biarkan orang tuamu dan orang-orang terdahulu yang melakukannya, tapi kau jangan lagi. Iya. Semua sudah terputus mulai saat ini. Ini adalah takdir baikmu. Amin. Pada hari ini semua menjadi takdir baik. Amin. Kau akan tenang kembali. Ikuti kata hatimu. Kamu mau melakukan apapun tentang kebaikan, carilah guru yang baik yang mengerti akan dirimu. Kau akan mendapatkan itu kelak. Jangan lagi kau melakukan itu. Iya, iya. Kakek mengingatkanmu, kita pernah bertemu. Ini kakek dari bapaknya atau dari ibunya? Bukan. Bukan. Pernah mendatangi Teguh. Adalah kakek gurunya. Oh, yang ngajarin itu ya? Kau sudah masuk dalam sekolahku. Masuklah kau di mana kau hidup di dunia nyata ini. Karena ada tujuan lain untukmu. Satu kebaikan untukmu. Setelah ini, Amin. inilah yang bisa menyelamatkan keluargamu. Kau tidak tahu kenapa kau berikan persembahan itu. Persembahan yang baik adalah perbuatanmu terhadap Tuhanmu. Itu persembahan yang baik. Karena makhluk tidak bisa menyelamatkanmu. Keselamatan hanya milik Tuhan kalian. Kau diperintahkan oleh orang tuamu Deketan memberikan satu persembahan yang didasari kain merah. Bener Ibu. Kain Iya, merah. dulu masih kecil. Kue-kue, Kue. bakar-bakaran, Kue apa? Dibakar. kertas-kertas, Yang dibakar bukan kuenya Teguh. tapi hio yang kau bakar, Iya. dupa yang kau bakar. Iya. Wangi itulah yang mengundang mereka. Kau seakan manusia yang sempurna meminta pertolongan kepada makhluk itu. Kenapa tadi bilang dia sombong? Ingat apa yang dikatakan oleh makhluk tadi. Kau tidak mengerti apa perkataannya, bukan? Iya. Dia mengatakan jangan sesumbar kalian. Sumber maksudnya gimana? Banyak di antaranya yang mau seolah-olah tidak ada. Tidak ada masalah. Kebiasaan itulah yang sudah menjadi ikatan di antara kalian. Kalian melakukan satu hubungan dengan makhluk itu. Sangat berat. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pasti akan menjadi sebab dan akibatnya. Itulah. Iya. Sebenarnya Ibu tidak bermaksud sombong, tapi Ibu nggak paham dan tidak mau melakukan apa yang dilakukan leluhurnya. Itulah kenapa tugas orang tua lah harusnya yang memberikan ilmu itu kepada anaknya. Pelajaran untukmu, Teguh. Ya. Namamu sudah baik.
Iya. Kenapa kau diberikan nama sebagai sebangsa kami? Teguh siapa namamu? Teguh Kongresto. Bahasa Itulah agar kau teguh dengan pendirianmu dan keyakinanmu. Kau harus kuat Ya. dengan keyakinanmu. Ya. Apa yang ingin kau yakini? Kau kenal siapa Tuhanmu, Teguh? Nabi Muhammad. Itu nabimu. Tuhanmu siapa, Teguh? Allah. Kau yakin siapa Allah? Saya tidak tahu. Kau mau kemana? Kau mau ikut siapa? Nanti kau pikirkan lagi. Tanyakan kepada kedua orang tuamu. Oh iya, saya mau tanya. Kalau dia lagi waktu sakit, namanya diubah jadi Muhammad Teguh. Diubah loh, saya nggak Yang ngerti. ubah siapa Ibu? Dia. Oh, dia sendiri. Muhammad, saya juga nggak gitu ngerti ya saya. Kenapa kamu rubah namamu? Hijab dengan dia. Saya nggak tahu. Diubah sama dia di Facebooknya Jadi diganti. dia Jadi ini- bahasanya beda. Muhammad Teguh. Bahasanya beda. Si Teguh ini dia hidupnya ada dua alam. Jadi saya juga bingung, saya kan nggak Alam ngerti apa itu bahasanya. Muhammad ya. Suatu ketika ceritalah kau kehilangan anakmu. Ditemukan oleh penduduk kampung itu. Bener Pak, pernah hilang dia Pak? Benar. Pernah hilang. Iya. Malam hari Malam hari. tidak ada yang tahu. Iya. Dia di mana? Keluar nggak tahu. Nggak tahu kemana. Waktu umur berapa? Berapa lama hilangnya? Esokan harinya Udah setiap lama sih. malam pasti keluar. Kayak malam gua. Iya. Tapi Iya. sering kau pergi ke tempat itu, bukan? Ya. Ke Kau tempat tidak mana? tahu. Tempat si Oh, pindah kakek. alam berarti. Oh. Ke tempat Tidak. Ke tempat Yang si nggak kakek. betah. Iya, iya, iya. Ke tempat yang nggak. Dia Cari nggak ketemu. sekolah di- pas kakek. karena Iya, di iya. rumah tidak merasa nyaman. Belajar agama dia mas kakek. Dicari kemana-mana nggak Bagaimana ketemu dia ya? bisa menulis tulisan itu? Bismillahirrohmanirrohim. Iya, Dia bisa menulis Bisa ya? itu. Bisa. nulis Arab. Waktu SD sebelum pertama ya. Keadaan sakit, saya lihat tulisan Arabnya bagus banget. Dia bisa sholat. Kelas 1 SD. Saya kaget. Itu tulisan Arab tuh tidak gampang. Apalagi saya kan beda agama Iya, Buddha, iya. Bapak Iya, Kristen iya. kan nggak ada yang ngajarin. Iya. Itu tulisan Arab bagus banget tulisannya. Dia menulis Bismillah. Waktu kelas 3 Nama Allah. Waktu kelas 3 SD pindah Kristen sampai kelas 8. Kelas 9 baik lagi. Tuh hilang itu Bapak udah cari-cari kemana nggak ada yang tahu. Enggak tahu. Saya kan tidur dia malam keluar. Keesokan harinya kau Ketemunya tanyakan kepada besok. anakmu. Dari mana kau? Dia beritahu sebuah bangunan. Iya. Dia bilang apa? Bangunan kosong sih. Saya nggak tahu sih. Saya samperin kagak ada bangunan mana. Bapaknya kaget. Tadi malam kamu kemana? Aku ke musola masjid. Tahu-tahu rumah kosong, Bu Meta. Iya. Warna pink. Bapaknya kaget kan, besoknya tadi malam kamu kemana? Aku di sini Pak, ke masjid. Ada Katanya. tanah kosong di sebelah. Dia kan memang Iya. rumah kosong itu. Waktu gunting rumput. Rumah kosong dia bilang masjid. masjid. Bapaknya kan penasaran besok. Sudah bagus. Hampir saja kau kuhitan. Oh gitu, jadi ini Udah belum disunat dikitan. ya. Udah Udah sunat, ya? udah sunat. Oh, Udah sunat. Itulah. Hampir saja dia kuhitan. Tapi dia tidak mau. Nanti orang tuanya aku beritahu. Dan Oh, akhirnya, akhirnya dia udah dihitan dihitan. sekarang. Kena hitam. Gara-gara hernia. Dokter yang hitam ini. Dokter. Terpaksa Itulah yang dihitan. dokter Karena nawarin. itu. Anjurin katanya buat Iya. kesehatan. Nah. Memang hitam, berkesehatan. Itulah aku yang membuatnya membesar. Oh, biar dihitan. Jadi kakek yang suruh dokternya ya Biar berarti. sunat. Biar sunat. Supaya sempurna kau. Itulah jalan manusia berbeda-beda. Iya, iya. Aku sangat menyayangimu. Tapi kan anak ini kan bisa sembuh kan, bisa hidup tahun monat kayak Dia anaknya. pintar. Jangan kau anggap dia bodoh. Lihat saja nanti. Pelan-pelan carikan dia guru Guru untuk ngaji? membimbingnya. Kid. Sudah begitu saja. Dia dalam pantauanku. Iya iya. Apakah dia perlu diijab kabul lagi baca 2 kalimat syahadat? Tunggu, biarkan Masa? saja dia dengan keyakinannya dulu. Nanti semua akan terwujud, Iya. akan terbimbing, akan terlaksana sesuai dengan kuasa Sang Pencipta. Masa kita ya. Di mana sebaiknya dia berada. Iya, iya, iya. Tapi sudah ada bibitnya di dalam hatinya. Benar. Dia lebih mengenal Allah dibanding Tuhan orang tuanya. Ya benar, betul. Dia hafal doa-doanya. Kau pun sudah mulai belajar untuk sholat.
Anas bisa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabiro. Walhamdulillah. Kau sudah kuajarkan. Hebat. Sudah cukup. Makasih ya, Kek. Ini kakek panggilnya kakek siapa ya? Inilah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin, benar. Ini satu contoh keajaiban Keajaiban. Kuasa Allah ya. atas izin Allah. Iya, benar. Tiada maksud untuk menjelekkan agama kalian satu sama lain. Enggak. Ini hanya saling menghargai. Awal aku menghargai, aku tanyakan kepadamu, kau siapa Tuhanmu? Tidak tahu, dia berkata. Dia seperti ketakutan, tidak berdaya, ditarik-tarik sosok hitam besar yang kau lihat. Iya, hantu apa namanya tadi? Bengkek. Bengkek. Akulah yang menarikmu ke ruangan itu. Kumasukkan kau ke dalam sebuah masjid. Jadi kakek yang menyelamatkan Teguh saat itu. Bilang makasih sama kakek. Makasih kakek. Kita harus saling menghormati. Tidak boleh memaksakan kehendak. Iya. Iya. Itu saja. Saya terima Iya, kasih. Kek. Aku harus kembali Iya, lagi. Kek. Iya. Tidak boleh lama-lama. Iya. Iya. Aku tolong bersihkanlah Teguh. Iya, Iya, saya nanti bersihkan. habis ini diterapi. Muhammad Teguh. Kakek yang kasih nama Muhammad Teguh. Nama kamu Muhammad Teguh ya dikasih sama kakek. Masih pakai air. Kau ikuti apa kata Panglima. Ucapkan salam kepada Panglima. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam. Biar kesini dong bilang sama. Iya, udah lihat tadi. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki. Sudah. Iya, Kek. Makasih Kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan langsung melanjutkan proses terapi terhadap Teguh. Ya. Ayo Teguh masuk ke dalam klinik. Allah, matanya ke Panglima. Teguh kuat, Teguh kuat. Ambil doa ya. Ayo Daniel lihat Panglima. Lihat Panglima. Ayo sayang lihat Panglima. Lihat Panglima tegak. Nah, Matanya lihat, nggak usah takut. nah jangan takut. Allah, Allah. Buka matanya buka. Buka matanya. Buka, Nah, buka matanya buka. Kemari, Lihat Panglima. kemari. Jangan gitu. Buka. Dia nggak mau lihat kayaknya. Allah, matanya buka. Ayo, buka. Lihat Panglima. Tahan ya, sabar ya. Allah. Bapak. Bismillah. Dia bisa bismillah juga. Aduh. Ayo, lihat ke Panglima lagi.
adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit yang digunakan untuk membersihkan sekaligus memagari Teguh dan juga Daniel dari semua energi negatif. Ya, alhamdulillah terungkap sudah misteri yang selama ini menyelimuti keluarga Bapak Edi, dan Ibu sudah berhasil untuk membongkar ya misteri. Ternyata ini asal muasalnya dari Ibu ya. Gimana tadi kesan-kesannya setelah lihat mediumisasi? Bagus sih kesannya ya, jadi saya bisa tahu kenapa anak saya bisa begini. Jadi bisa terbongkar semuanya gitu. Jadi kita juga nggak penasaran lagi kan. Iya. Nah, kalau Teguh apa yang dirasakan waktu di terapi Panglima? Sakit? Terus waktu di mandi air doa? Enggak. Enggak, maksudnya enggak apa? Enggak sakit tapi enak? Apa dingin atau? Dingin. Sesak napas enggak? Enggak begitu. Enak ya? Terus kalau Daniel apa rasanya? Dimandiin tadi? Katanya takut tenggelam ya, padahal cuma digentong doang. Enggak, takut dicemplungin air. Takut dicemplungin air. Ya, enggak air. Kebalikannya, jadi Nggak main. kakaknya doyan air, adiknya takut air. Ingin. Baik, Panglima, mungkin bisa disampaikan apa pesan dari Panglima untuk Sobat Mata Langit? Ya, di alam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Benar. tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah berkata-kata sekali, oh kok bisa ya? Oh, mana mungkin itu terjadi? Oh jangan. Ini udah terjadi. Jangan pernah berkata begitu. Di alam dunia ini semua hal bisa terjadi. Yang tidak engkau pikirkan juga itu bisa saja terjadi dalam hidupmu. Yang nggak pernah engkau bayangkan juga mungkin juga akan bisa menghantuimu. Teruslah waspada, teruslah belajar, cari tahu dengan orang-orang yang memahami, yang memang ahli di bidangnya, biar kita paham dan tahu apa yang akan kita lakukan agar kita tidak tersesat. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita ikut-ikutan saja, apa dari leluhur kita dulu, apa dari teman kita, orang-orang yang mungkin mengajarkan kita tentang sebuah hal yang sebenarnya tidak baik, kita ikutin, tapi kita sendiri nggak memahami, itu jangan dilakukan. Jadi artinya segala sesuatu itu memang butuh ilmu, butuh pengetahuan yang khusus agar kita tidak terjebak dalam suatu ruang yang sebenarnya ruang itu bakal menghancurkan kehidupan kita sendiri. Harus berhati-hati. Ya memang manusia dalam konteks yang hal-hal yang seperti ini kan banyak yang kurang paham ya, kurang mengerti. Kadang-kadang ya apa yang disuruh diikutin, apa yang diperintahkan sama yang paham diikutin. Padahal yang disuruh itu kadang belum tentu benar dan membahayakan gitu. Makanya saya bilang belajarlah dan belajarlah, jangan berhenti. Ketahui semua hal yang tidak kita ketahui. Baca dan tanya kepada orang-orang yang memahami. Itu insya Allah akan menyelamatkan kita dan kita tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Itu saja sih. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang selalu mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.